Kita dengarkan bagaimana baginda Nabi SAW merincikan masalah ini. Hadis yang pertama diangkat oleh penulis adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nara, thumma yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر أو في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. Ahli surga akan masuk ke dalam surga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman kepada orang-orang yang beriman, keluarkanlah siapa yang dalam hatinya, berfirman kepada para malaikat, keluarkanlah siapa yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menjadi hitam karena terbakar. Lalu mereka dilemparkan atau ke sungai kehidupan. Jadi sungai ini berada, nanti akan kita jelaskan hadis-hadis setelahnya, berada di pinggir surga. Lantas mereka tumbuh, waktu mereka dicelupkan atau dilempar ke dalam sungai itu, lalu mereka tumbuh, keluar lagi kembali, seperti biji yang tumbuh di samping aliran air. Tidakkah kalian lihat bahwasanya biji tersebut tumbuh dalam keadaan kekuning-kuningan lagi lemas? Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bahwa ahli neraka dari orang-orang beriman bisa mendapatkan syafaat. Dan siksa yang mereka rasakan akan dibersihkan oleh Sang Pencipta Allah melalui sungai kehidupan namanya. Dan mereka akhirnya tumbuh kembali dengan hikmah Allah yang maha tinggi dan maha adil. Keluarlah semua, tumbuhlah kembali kulitnya, dagingnya dan seterusnya sehingga utuh menjadi manusia. Tapi dia lemah. Hadis selanjutnya juga merincikan kepada kita, hadis riwayat Muslim. Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ahli neraka yang memang penghuninya, maka mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya, tersiksa sekali. Kafir, munafik dan juga siapa yang ketiga? Yang kekal. Kalau nggak bisa jawab saya nggak datang lagi Senin depan. Musyrik. Tetapi manusia yang dibakar api akibat dosa-dosa mereka, muslim tapi masih banyak dosanya, maka Allah betul-betul akan mematikan mereka hingga ketika mereka telah menjadi arang, hangus, maka diizinkan untuk diberi syafaat. Lalu mereka dibawa berkelompok-kelompok, lalu disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai ahli surga, berkumpullah bersama mereka. Lalu mereka tumbuh. Maksudnya di sini berkumpul sebenarnya terjemahnya lebih kurang tepat ya. Kata Allah SWT, wahai ahli surga, ya, siramlah mereka dengan air-air sungai itu. Karena ada riwayat menjelaskan ahli surga nanti akan memercikan air-air itu kepada penghuni neraka. Yarhamkallah. Lalu mereka tumbuh seperti biji-biji atau biji-bijian tumbuh di tengah-tengah buih banjir. Jadi kita lihat biasanya ada banjir, biasanya ada lumut di sebelah-sebelah tembok atau pohon-pepohonan karena adanya air itu. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya itu. Hadis ini lebih merincikan lagi kepada kita tentang masalah tadi. Kalau hadis pertama lebih global, berarti usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang bermaksiat ini akan dikeluarkan. Dan makna hadis di sini dikatakan benar-benar Allah akan mematikan mereka. Yang dimaksud adalah bukan mati seperti mati di dunia, tetapi yang dimaksud adalah benar-benar Allah SWT akan menghanguskan mereka. Dihanguskan, ada sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya dibersihkan dosanya, sehingga pada saatnya dosa mereka bersih diberikan syafaat. Atau memang dasarnya Allah sengaja ya hanguskan mereka supaya tiba saatnya pada saat syafaat datang mereka bisa dikeluarkan. Karena kalau diutuhkan lagi, syarat di neraka mereka akan disiksa lagi. Maka Allah SWT biarkan mereka dalam kondisinya sampai syafaat itu diucapkan oleh orang-orang beriman. Sebenarnya kita tahu Nabi-Nabi memberikan syafaat banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan syafaat. Nanti kan kita lihat bagaimana banyak sekali orang dikeluarkan dari neraka. Tetapi masalahnya di sini teman-teman, kita tidak tahu kapan mereka dikeluarkan.
Jadi jangan sampai kita fahami, oh karena ada syafaat berarti gampang nanti kita keluar. Iya kalau kita salah satu yang dikeluarkan, kalau enggak. Kemudian juga Allah alam berapa lama. Bayangkan kalau sudah sampai hangus seperti arang. Antum mau seperti arang baru masuk surga? Kan enggak. Masuk surga lah dalam kondisi sehat, kuat, dari awal masuknya. Terlebih lagi penghuni neraka ini kalau masuk ke surga nanti dapat julukan, Juhannamiyin namanya. Orang yang pernah mampir ke neraka. Dan itu predikat selamanya. Gitu kan? Walaupun mereka dapat rahmat Allah. Dan Anda juga dikatakan Utaqa'ur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang diloloskan oleh zat yang maha penyayang. Hadis selanjutnya juga lebih merincikan lagi kepada kita. Jadi hadis demi hadis ini merincikan dengan panjang lebar tentang masalah syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju nasun minan nari qad ihtaraku wa kanu mithlul humam. Thumma la yazalu ahlul jannati yarushuna 'alaihim ma hatta yambutuna nabatal ghusa'i fis sayl." Orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan terbakar, telah terbakar, hangus semuanya. Dan mereka sudah seperti arang. Arang biasanya kalau sudah terbakar, bolong-bolong dan gelap warnanya. Kemudian ahli surga terus-menerus mencipratkan air pada mereka. Yang dimaksud tadi adalah air sungai yang dikenal dengan sungai kehidupan tadi. Hingga mereka tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan yang lemah di aliran air. Hadis ini lagi lebih merincikan kepada kita. Kalau tadi hadis kedua cuma dikatakan, mereka akan disuruh ahli surga ngumpul di sekitarnya. Ngapain ahli surga? Hadis ini menjelaskan kepada kita mengambil air tersebut dan mencipratkan kepada orang-orang ini. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat, hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Masih dalam atau riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah azza wa jal yukhriju qauman minan nari ba'dama la yabqa minhum fiha illa al-wujuh fayudkhilluhumullahu al-jannah." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak tersisa dari mereka di dalamnya kecuali wajahnya. Hangus semuanya. Tinggal wajah yang tersisa. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya memang dari 4 buah hadis ini kita ambil kesimpulan mereka disiksa dulu. Mereka disiksa dulu dan Allahu alam berapa lama. Apalagi satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia, naudzubillah. Bukan saatnya untuk mengetes atau coba-coba, ini susah. Repot disiksa teman-teman sekalian. Saya sudah pernah bilang, bakar korek gas aja panasnya luar biasa, apalagi sudah sampai arang seperti ini. Apalagi semua badannya tinggal wajahnya, tersiksa luar biasa.